Udah pusing aja. Patayap. Waduh, lapangan mah. Ini lapangan yang bener-bener. Waduh, balap. Tiga hari ya makan ini. Halo. Tiga hari yang makan. Mah kamu bukan nggak. Nah, dicas. Ini orang ada lagu ini masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan sana. Selamat pagi Bapak Pak Cahya. SBY bersama Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada akhir pekan kemarin menuju Donggala dan Pilpres 2024. Dari mana nih ganteng? Partai Demokrat kita ketahui kecewa dengan langkah Nasdem yang menggait Caimin di Pilpres 2024 dengan Anies Baswedan. Pak Cahya bagaimana mencermati pemberitaan ini Pak? Politik serakah. Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar serta PBB dan Partai Gelora. Saya kira perpindahan Partai Demokrat ke Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, tawar politik dari Partai Demokrat otomatis tidak sebesar pada saat Partai Demokrat berada di Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Walaupun artinya tidak tidak pundung lah ya gitu ya. Iya. Tidak pundung dan tetap berada di Partai Koalisi Perubahan, sebenarnya posisi politiknya lebih bagus. Nah, ini dengan dia beralih ke partai koalisi yang lain yaitu Koalisi Indonesia Maju, sebenarnya ini secara politik tidak menunjukkan kedewasaan. Artinya karena AHY tidak jadi cawapres, orang masyarakat awam kan begitu melihatnya. AHY tidak jadi cawapres, akhirnya pindah ke koalisi yang lain kan begitu. Padahal kalau melihat portofolio atau pengalaman politiknya Gus Imin dengan AHY jauh sekali gitu. Gus Imin pengalaman politiknya bukan hanya ketua umum partai yang lama di PKB, tapi juga pernah jadi wakil ketua DPR, wakil ketua MPR sampai sekarang ya, dan pernah jadi menteri juga. Jadi keputusan Surya Paloh atau Partai Nasdem untuk berkoalisi dengan PKB itu sangat tepat sekali, dan mengusung Caimin sebagai cawapres itu sudah merupakan keputusan yang tepat. Nah sekarang Demokrat
dengan bergabungnya dengan Koalisi Indonesia Maju, ya tidak banyak posisi tawar yang bisa Udah pada diajukan, kenyang tapi makan, justru ini berat bisa tidur. menjadi backfire bagi partai ini sendiri, bagi Partai Nah, Demokrat, bisa menjadi apa namanya daya lemah gitu ya, karena banyak di antara terutama caleg-caleg itu yang merasa diuntungkan dengan muncul nama Anies Baswedan pada saat Partai Demokrat masih bergabung dengan Partai Koalisi Perubahan. Nah sekarang dengan keputusan dari SBY dan AHY untuk berpindah ke Koalisi Indonesia Maju, secara langsung atau tidak langsung berpengaruh kepada kader-kader, terutama masih sakit tuh makanya. Nah, jangan ada anak dekat. Tapi kalau melihat langkah Demokrat yang sebelumnya tertunding tadi gitu ya Pak saya sebutkan, jadi kami akhirnya sudah memutuskan diri bergabung dengan Partai Gerindra bersama dengan partai koalisi lain. Sejatinya ini lebih mengarah kemana Pak? Tapi kalaupun melihat misalnya oposisi di luar pemerintahan kan juga rasa-rasanya di momen 5 tahunan ini tidak datang begitu saja, harus ada peran yang bisa dimainkan misalnya oleh Partai Demokrat ini Pak. Ya ini kan berbeda dengan 2019 ya. Sekarang ini kan Jokowi akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden. Walaupun Partai Gerindra dalam hal ini Prabowo di-endorse oleh Jokowi, tapi kan belum tentu dalam kontestasi pemilu nanti Prabowo akan memenangkan persaingan bersama berhadapan dengan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Malah menurut saya sebenarnya bagi Partai Demokrat lebih menguntungkan kalau bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo, tapi kemungkinan PDIP-nya yang tidak berkenan untuk menerima Partai Demokrat. Kelihatannya begitu karena dia musuhan. Hubungan personal antara Musuhan dia Megawati SBY yang masih berbekas sampai sekarang. Nah akhirnya kan mutung ini jadi Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan sudah keluar, mau bergabung dengan PDIP tidak diterima, akhirnya bergabung dengan Partai Koalisi Indonesia Maju yang udah makan pada pengong Gelora dan PBB. Jadi walaupun diusung oleh banyak partai parlemen, tidak ada jaminan dalam pilpres nanti akan bisa memenangkan kontestasi. Karena lagi-lagi faktor Prabowo-nya. Prabowo ini kan sudah di atas 70 tahun ya, jadi usianya udah sangat lansia. Jadi kita kan membutuhkan, bangsa ini membutuhkan pikiran-pikiran yang segar oleh pemimpin yang sehat gitu ya. Nah jadi banyak aspek-aspek mata kucing saat ini sudah lewat masanya gitu untuk dia maju dalam kontestasi pilpres. Begitu Bang Jen. Baik, pengaruh suara Demokrat untuk mendongkrak Prabowo bagaimana catatan Pak saya Pak? Ya ini kan sebenarnya di 2019 Demokrat mendukung Prabowo juga ya. Signifikan sebenarnya. Justru yang lebih diperhitungkan oleh Gerindra itu adalah Partai Golkar sebagai partai yang memiliki kursi stabil. 5 besar lah di DPR ya gitu. Kalau Demokrat kan PKB aja perolehan kursinya kalah ya kalau di parlemen ya. Gitu. Jadi menurut saya memang ini Partai Demokrat ini lebih mementingkan kepentingan Dewan Pembina dan Ketua Umumnya ketimbang kepentingan partai ke depan, terutama kader-kadernya. Jadi kita melihat bahwa kedatangan SBY dan elit-elit Partai Demokrat ke Hambalang itu menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat masih berada di bawah bayang-bayang bapaknya yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yaitu SBY. Jadi AHY ini betul-betul sangat dikendalikan atau apa yang dikatakan oleh
SBY gitu, dia manut aja. Nah tapi yang kemudian akan menjadi berantakan adalah para kadernya. Jadi kadernya yang tadinya bersemangat untuk mendukung partainya, bergabung di partai koalisi perubahan, tiba-tiba sekarang berubah arah mendukung koalisi Indonesia Maju, pasti akan berdampak gitu. Beberapa waktu lalu saya mengadakan podcast ya dengan salah satu caleg dari Partai Demokrat. Dia mengatakan dia siap untuk dipecat oleh partainya karena keputusan dia untuk tetap mendukung Anies Baswedan. Itu terang-terangan loh. Artinya itu baru satu yang secara eksplisit mengatakan bahwa ada caleg DPR RI dari Partai Demokrat yang merasakan bagaimana koktail efek atau pengaruh dari Anies Baswedan terhadap pencalegannya dia dari Partai Demokrat. Nah jadi dia support dari dapilnya, dari konstituennya itu bukan karena partainya, tapi karena partai itu berkoalisi dengan partai koalisi perubahan, yaitu yang mengusung Anies Baswedan. Jadi faktor Anies Baswedan ini memberikan pengaruh positif, pengaruh yang besar kepada para calegnya gitu, Bang Jai. Baik, melihat dari masing-masing pasangan calon yang kemudian masing-masing calon baik dari Anies, Prabowo dan Ganjar, ini kan sudah menentukan pendampingan capres ya Anies. Tadi udah makan. Tadi udah makan kan? Itu bagaimana? Ya kita coba percaya dengan perkembangan Demokrat, apakah nanti AHY atau mungkin dari unsur luar misalnya dari Pak. Ya ini justru dengan bergabungnya Demokrat makin membingungkan bagi Prabowo sebagai lead dari partai koalisi Indonesia Maju ini untuk menentukan calon wakil presiden. Karena pasti kalau Partai Amanat Nasional akan mencalonkan Erick Thohir ya sebagai calon wakil presiden. Dan Partai Golkar itu punya calonnya, kalau nggak Erlangga Hartarto ya Ridwan Kamil kan kira-kira begitu. Nah kalau dia ditawarkan pasti dia menawarkan AHY gitu. Nah ini akan menyulitkan bagi Prabowo untuk memilih dari calon-calon wakil presiden yang ditawarkan oleh anggota-anggota partai koalisinya gitu. Jadi Bang Jaya, partai-partai politik ini sudah kelihatan bergabung, tapi tidak ada jaminan di injury time mereka akan tetap di koalisinya gitu. Nah kecuali seperti Partai Kebangkitan Bangsa, dia tidak saya menduga pasti dia tidak akan mencelat atau keluar dari partainya koalisi perubahan karena caiminnya sudah diikat menjadi cawapres. Lain kalau di partai koalisi Indonesia Maju, nih mereka kan belum terikat secara resmi nih, hanya sekedar nama aja. Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat dan lain-lain. Tapi kalau misalnya calon wakil presidennya bukan dari partainya, kemungkinan dia bisa beralih ke koalisi Indonesia Maju. Dan kemungkinan partai Golkar ini akan beralih di injury time, di batas waktu terakhir, ke partai koalisi perubahan. Karena apa? Karena faktor Anies Baswedan ini memberikan koktail efek gitu. Apalagi bagi Copi ini kali mah. hanya di Partai Demokrat ya. Hanya kadar-kadar atau calon-calon Diem aja nih. Bukan ya? Kecil amat kurus. Makanya pala ayam nih baru nih. Kalau baca sebut kemungkinan di Indonesia Golkar, betul tadi Golkar apa ya? Golkar bergabung dengan koalisi perubahan. Ini bagaimana nasib Ridwan Kamil yang sejauh ini sudah digadang-gadang mendampingi Ganjar atau mungkin juga mendampingi Prabowo Subianto, Pak? Ini kan sebenarnya Ridwan Kamil ini diproyeksikan oleh partai Masih haus aja, haus berkuasa. tidak cawapres, kalau tidak cawapres maka dia menjadi calon gubernur DKI. Jadi bagi Ridwan Kamil pilihannya tidak satu, ada dua opsi lah gitu. Bahkan tiga opsi maju jadi calon gubernur Jawa Barat. Jadi sebenarnya
bukan faktor yang bisa menghambat Ridwan Kamil untuk menambah portofolio atau karir politiknya. Jadi kalaupun misalnya nanti Partai Golkar bergabung dengan Partai Koalisi Perubahan mendukung Anies Baswedan, maka Ridwan Kamil otomatis akan dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai calon gubernur DKI gitu, atau calon gubernur Jawa Barat. Tapi sebenarnya bagi Golkar, kamu jangan deketin, kalau kadernya kamu galak orang. Itu dibalas kamu ini diem. atau didukung untuk menjadi Iya, kamu dibalas diem. apalagi Partai Kamu Golkar suka ini iseng. mendukung Anies Baswedan. Nah ini kan ada rangkaian gitu ya, dari partai yang sama-sama koalisi. Mau kemana? Misalnya dari Kemana? Anies Baswedan Ini aja berantem. jadi ada satu kelanjutan. Ya lu dengar tak? Tuh, si Edo tuh. Kemana tuh? Naik. Tuh, pulang enggak? Kira-kira begitu. Pulang. Kamu kemana kamu? Hari ini Pak. Kamu pulang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.